Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Linggar Wiji Utami, NPM 2171 0018 kelas 6B dari kelompok 2. Dan silakan untuk kelompok 2 bisa memasuki ruang sidang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Linggar Wiji Utami, sebagai panitera dan moderator sekaligus mediator pada persidangan kali ini. Bagus Prayuda sebagai Hakim 1, Atarik dan Nitya Asyari sebagai Hakim 2, Dahlia sebagai Hakim 3, Mutia sebagai kuasa hukum penggugat, Akmal sebagai kuasa hukum tergugat, Alin sebagai saksi dari penggugat, Nurinda sebagai saksi, serta Wati sebagai saksi, dan Ronald sebagai saksi. Pada siang hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan peradilan semu persidangan dalam perkara perdata nomor 2570 garis miring PDT G garis miring 2024 garis miring PA Semarang dengan perkara perceraian. Untuk uraian singkat dari persidangan kali ini yaitu penggugat menggugat tergugat dengan perkara perselingkuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Mei 2024, berlangsung sidang perkara perdata perceraian gugat dengan nomor register perkara 2570 garis miring PDT G garis miring 2024 garis miring PA Semarang antara Dahlia Sinaga sebagai penggugat dan Atarik sebagai tergugat, penggugat dengan kuasa hukumnya dan tergugat dengan kuasa hukumnya, serta pengunjung sidang dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2570 garing PDT-G garing 2024 garing Pengadilan Agama Semarang antara lain Dahlia Filistina Sinaga sebagai penggugat dan Atarik sebagai tergugat, penggugat dengan kuasa hukumnya dan tergugat dengan kuasa hukumnya, serta pengunjung sidang dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 2570-G garing 2024 garing Pengadilan Agama Semarang antara Dahlia sebagai penggugat dan Atarik sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 yang bertempat di ruang sidang pertama dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat hadir dalam persidangan ini? Tidak, Yang Mulia, saya selaku kuasa hukum penggugat di sini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara tergugat hadir pada persidangan kali ini? Tergugat tidak yang mulia dan telah memberikan kuasanya kepada saya selaku kuasa hukumnya. Baik, kalau begitu
begitu tolong kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju dan perlihatkan surat kuasa serta izin beracaranya. Baik, silakan kembali. Kuasa hukum penggugat dan tergugat sesuai dengan peradilan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, saudara akan diberikan kesempatan untuk masa depan para pihak yang jernih dan tenang, untuk masa depan para pihak dengan prosedur mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada, Ketua Majelis. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Tidak ada, Ketua Majelis. Baik, dikarenakan para pihak tidak memiliki mediator, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi kali ini. Majelis menunjuk saudara Linggar Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai mediator. Dapat dimengerti kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Dapat yang mulia. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat saya beri kesempatan 5 hari untuk menyelesaikan perkara pengganti dan berkoordinasi dengan panitera. Dapat dimengerti? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Dengan waktu 7 hari? Kami tidak keberatan yang mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 24 Mei 2024 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan tanggal 24 Mei 2024 bertempat di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditunda. Sebelumnya, selamat siang Bapak dan Ibu. Siang, Bu. Siang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya memulai mediasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Linggar Utami, SHMH, selaku hakim mediator yang ditunjuk khusus dari Bapak Hakim Ketua untuk melakukan mediasi pada Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atarik, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Dan saya dan India, saya sebagai penggugat di Baik. Nah, sekarang di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah bulat ingin berpisah? Saya sudah bulat, Bu, ingin berpisah. Saya sudah capek dengan suami saya, dia yang mabuk-mabukan, Bu, dan dia juga berselingkuh. Saya kayak di rumah tangga itu kayak rumah tangga sendiri gitu. Saya kayak gak punya suami, Bu. Pembicaraan barusan itu tidak benar, Bu, karena saya tidak pernah melakukan berselingkuh apalagi perzinahan. Memang benar saya mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri dan melakukan KDRT. Tapi saya benar-benar tidak selingkuh apalagi melakukan zina. Baik, harap tenang terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan dilakukannya mediasi adalah itikat baik atau perdamaian, upaya perdamaian. Karena memang perceraian sangat dilarang di dalam agama kita. Dan saya ingin tahu apakah selain itu ada permasalahan lagi, Bu, selama pernikahan? Begini, Bu, mengenai anak saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak saya. Jika saya pulang bekerja, saya selalu mengecek kamar anak saya. Ketika saya libur, saya selalu mengajak anak dan istri saya untuk jalan-jalan keluar, seperti itu. Kamu pikir semua itu cukup? Harap tenang dulu sebentar. Di dalam rumah tangga, namanya permasalahan pasti ada saja dan itu sangat wajar. Coba dipikirkan kembali. Apakah dengan berpisah masalah akan selesai? Dan bagaimana dengan anak kalian? Apakah nanti tidak akan
mendapatkan masalah lagi. Karena dengan berpisahnya kalian pasti membuat anak kalian sangat terpukul dan menjadi anak yang kurang kasih sayang dari orang tua secara langsung. Tidak Bu, saya pikir anak saya sudah cukup untuk mendapatkan kasih sayang dari saya saja. Karena suami saya itu sibuk Bu di luar sana, dia nggak pernah urus anak saya juga. Saya sudah berpikir sejauh ini Bu, saya udah nggak mau lagi sama suami saya ini nyatu. Udah Bu, saya mau cerai aja. Nah, apakah benar Bapak sibuk dalam kesehariannya? Ya, saya sibuk juga untuk mencari nafkah ya, untuk bekerja, dan di luar itu ya saya hanya bekerja dan selepas pulang kerja ya saya langsung pulang ke rumah. Sudah saya bilang kan Bu, dia itu nggak punya waktu sama keluarga. Itu hanya alasan aja Bu, kerja. Nyatanya dia itu memang nggak mau Bu sama keluarganya untuk membangun momen-momen. Saya sudah capek Bu, saya sudah cukup capek selama ini memendam Bu. Yang saya sebutkan di sini semuanya hanya perihal waktu. Dari pihak penggugat sendiri selalu menganggap Bapak tergugat tidak punya waktu untuk keluarga dan kehilangan momen-momen, dan dari sanalah timbullah kecurigaan. Nah, saran saya sebagai hakim mediator, alangkah baiknya dari Bapak Atarik sendiri bisa mengambil cuti terlebih dahulu untuk sementara waktu. Untuk hal itu saya sudah mencoba untuk izin ke atasan saya, namun selalu tidak diberikan untuk izin cuti. Bagaimana kalau diobrolkan lagi Pak dengan atasannya, karena kan semua ini menyangkut rumah tangga. Ya, baik. Coba Ibu sekarang bersabar dan dipikirkan kembali bagaimana keputusan Ibu, dipikirkan untuk jangka panjangnya juga, untuk anaknya juga, bagaimana keputusan Ibu ke depannya, apakah ingin tetap bercerai atau tidak? Bu, saya sudah mau bercerai sama suami saya. Kalau saya masih menjalani hidup dengan suami saya pasti banyak masalah Bu, bukan menjadi bahagia. Saya sudah capek Bu dengan semua ini. Dari Bapak Atarik sendiri, apakah Bapak masih ingin bertahan? Saya sebetulnya masih ingin bertahan, namun dikarenakan istri saya sudah dekat dengan bulatnya ya, maka ya saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain jalan satu-satunya adalah bercerai. Baiklah, kalau memang itu keputusan yang terbaik dari Bapak dan Ibu, di sini saya hanya bagi mediator saja yang mengupayakan terbaik, mengupayakan perdamaian kepada Bapak dan Ibu, memberikan opsi-opsi terbaik. Kalau memang keputusannya memang harus bercerai, mediator tidak bisa memaksakan kehendak, dan di sini saya sebagai hakim mediator akan membuatkan hasil laporan mediasi untuk selanjutnya diberikan kepada persidangan. Bisa dimengerti Bapak dan Ibu sekalian? Bisa Bu, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Memasuki sidang kedua dengan pembacaan gugatan. Untuk majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan Pengadilan Agama
Semarang yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 2570-PDT-3-2024 Pengadilan Agama Semarang tentang perkara perceraian antara penggugat Dahlia Filistina Sinaga dan tergugat Atari 24 Mei 2024. Dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Sebelum agenda sidang kita pada hari ini dimulai, majelis akan membacakan petikan putusan hasil mediasi terlebih dahulu yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Baik, kalau begitu apakah penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Sebelumnya apakah tergugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan gugat. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Surat gugatan Semarang 14 April 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang di tempat perihal gugatan perceraian dengan putusan nomor 2571-PDT-G-2024-PA Semarang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dahlia Filistina Sinaga, umur 39 tahun, agama Islam. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian kepada nama Atari, umur 40 tahun, agama Islam. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Semarang sesuai kutipan akta nikah nomor 0137-010-5-2021 tanggal 21 Mei 2021. 2. Sejak bulan Juli tahun 2021, hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat mengajak penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat, namun penggugat menolak karena harus menemui ibu penggugat yang tinggal sendiri. 3. Bahwa tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh tergugat. 4. Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai tidak disadarkan diri dan melakukan KDRT. 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2023 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua penggugat ke rumah orang tua tergugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah terpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai penggugat yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah sebagaimana ternyata dari kutipan akta perkawinan nomor 0137-010-5-2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Al-Indah Mutia SHMH. Terima kasih penggugat telah membacakan surat gugatannya. Bagaimana tergugat? Apakah ada jawaban? Iya, Yang Mulia. Namun kami meminta waktu untuk mempersiapkannya. Silakan Ibu. Kalau begitu, majelis akan memberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin. Baik, pada hari Senin 5 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 2570-PDT-3-2024 Pengadilan Agama Semarang ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang.
Sidang ketiga, pembacaan jawaban oleh tergugat untuk menghadapi dakwaan penggugat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT 2024 Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini pembacaan jawaban dari saudara tergugat. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Sebelumnya apakah penggugat sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, silahkan tergugat. Terima kasih yang mulia. Eksepsi atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 2570/PDT-PA Pengadilan Agama Semarang kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 2570/PDT-Pengadilan Agama Semarang. Dengan ini, perkenankan kami kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Tercatat pada kantor urusan agama Semarang berdasarkan akta nikah nomor 0137/010/5/2021. 2. Bahwa benar sejak awal pernikahan kurang lebih 1 tahun sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Yang ketiga, bahwa tidak benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang telah dituduhkan oleh penggugat. Yang keempat, bahwa tidak benar tergugat sering melakukan zina. Yang kelima, bahwa benar tergugat sering minum minuman keras sampai tidak sadarkan diri sehingga tidak sadarkan diri dan melakukan KDRT. Yang keenam, bahwa tidak benar pernikahan yang dibina selama 1 tahun 7 bulan tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian, dan mengerti satu sama lain. Akan tetapi, untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran penggugat sebagai ibu rumah tangga. Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Semarang berkenan memberikan putusan. 1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Kedua, memberi hukuman pada penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat dan gugatan penggugat. Terima kasih. Setelah tergugat memberikan jawaban terhadap surat gugatan, apakah penggugat akan mengajukan replik? Iya yang mulia, namun kami memerlukan waktu untuk mempersiapkannya. Kalau begitu, majelis akan memberikan waktu 7 hari dan sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 12 Juni 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570/PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang ketiga, pembacaan replik oleh penggugat. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim segera memulai persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570/PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa 12 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan. Replik
replik dalam perkara nomor 2570-PDT-G-2024-PA Semarang, replik antara Dahlia Filistina Sinaga selaku penggugat melawan Atarik selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 2570-PDT-G-PA Semarang, untuk dan atas nama penggugat Dahlia Filistina Sinaga, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama KUA. 3. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat. 4. Bahwa pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat di Pengadilan Agama Semarang. Mohon putusan yang seadil-adilnya. 5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dari jawaban tergugat harus dinyatakan ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan penggugat yang baik. Hormat kuasa hukum penggugat Alinda Mutia SHMH. Terima kasih penggugat. Setelah pembacaan dari penggugat, apakah tergugat akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan jawaban, namun kami membutuhkan waktu yang mulia. Silakan Pak. Baik, majelis akan memberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 19 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang keempat dengan agenda pembacaan duplik oleh tergugat dalam menanggapi replik tergugat. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim segera memulai persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 19 Juli 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda kali ini pembacaan duplik oleh saudara tergugat. Bagaimana saudara tergugat, apakah dupliknya sudah selesai? Sudah, yang mulia. Baik, tolong di Terima kasih yang mulia. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor 2571-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Semarang antara Atarik Dahlia Syahid sebagai tergugat melawan Dahlia Filistina Sinaga sebagai penggugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Persidangan Perkara Perdata nomor 2570-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Semarang. Dengan ini tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik atas replik penggugat yang disampaikan melalui sidang Pengadilan Agama Semarang pada tanggal Selasa 12 Juni 2024. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Tergugat mohon pada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon untuk mencatat kembali dalam duplik ini. 3. Bahwa tergugat menolak karena dituduh berselingkuh oleh penggugat. 4. Bahwa tergugat menolak dituduh melakukan KDRT dan perzinahan. Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, tergugat memohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Semarang berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh duplik tergugat.
2. Menyatakan kredit bantuan tidak dapat diterima. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang apabila berpendapat lain untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu sekarang agenda kita adalah pembuktian. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Ya, benar, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kami juga belum siap, Yang Mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 orang saksi, Yang Mulia. Ibu Panitia, apakah sidang diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2024? Sebenarnya tidak bisa, Yang Mulia. Baru bisa diagendakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, Yang Mulia. Bagaimana Ibu? Baik, kalau begitu sidang pembuktian akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 garing PDT 3 garing 2024 garing Pengadilan Agama Semarang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 garing PDT 3 garing 2024 garing Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin 26 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian. Bagaimana penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibawa ke depan. Dan silakan tergugat untuk melihat. Kalau begitu silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan tergugat untuk disampaikan keberatan. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya keberatan atas daftar harta kekayaan yang diajukan karena ada beberapa item tersebut didapat tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat, dan ada pula yang didapatkan tergugat dari warisan almarhum orang tua tergugat. Kedua, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk tidak menyewa bukti berupa foto karena foto tidak dapat menarasikan dirinya sendiri atau keadaan yang sebenarnya. Selain itu, Keberatan, Yang Mulia. Tergugat sudah selesai? sudah, Yang Mulia. Silakan menggugat. Kami tidak hanya menunjukkan bukti foto, Yang Mulia, tapi kami juga menghadirkan saksi-saksi. Nah, untuk daftar harta kekayaan akan kami cek kembali, Yang Mulia. Terima kasih menggugat. Bagaimana tergugat, apakah ada lamban? Tidak ada, Yang Mulia. Jadi begini, bukti yang diajukan oleh penggugat untuk saat ini masih bisa diterima terlebih dahulu. Apabila ada keberatan, maka akan dapat diajukan melalui kesimpulan. Bagaimana? Apakah penggugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah, Yang Mulia. Baik, panitia, kalau begitu dipanggil semua saja biar agar bisa disumpah. Baik. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Nur Indah dan Alim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi hadir semua petugas sidang? Silakan kembali petugas sidang. Terima kasih. Silakan duduk.
Saksi pertama atas nama Tulidah. tempat tanggal lahir Semarang 18 Juli 2023. agama saudara Islam. alamat saudara di mana Jalan Melpati, Semarang Timur. pekerjaan saudara Wira swasta. saksi kedua atas nama saudara Alin yang mulia. tempat tanggal lahir Datang 26 November 2003. agama saudara Islam yang mulia. pekerjaan saudara Wira swasta. alamat tempat tinggal Petobo, Kecamatan Semarang Timur. baik para saksi bersedia untuk diambil sumpahnya. Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan masuk. Para saksi silakan berdiri dan maju satu langkah ke depan. Saksi, saya di sini hanya membantu melafalkan, tapi yang bersumpah adalah saudara. Ikuti lafal saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari sebenarnya. Terima kasih, silakan kembali bersumpah. Yang mulia. Untuk saksi pertama silakan duduk dan saksi kedua harap meninggalkan ruang persidangan. Saksi, saya mengingatkan bahwa Anda telah disumpah. Jadi saya harap Anda memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika Anda tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dapat diancam dalam pidana selama 7 tahun yang diatur dalam pasal 242 KUHP karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan menggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya adalah saudara dari Ibu Dahlia. Apa yang saudara ketahui tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat? Saya tidak mengetahui perselingkuhan tersebut. Saya hanya mengetahui ada masalah tempat tinggal yang mulia. Anda tahu kalau penggugat dan tergugat itu sudah berpisah tempat tinggal? Saya tahu yang mulia. Apakah saudara saksi kenal serta memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat? Saya mengenal saudara penggugat karena ada hubungan darah. Sudah cukup pertanyaan saya yang mulia. Terima kasih penggugat. Silakan saudara tergugat. Baik yang mulia. Saudara saksi, apa saudara pernah melihat sendiri gerak-gerik perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat? Melihat yang mulia. Jadi kalau menurut keterangan Anda, tergugat tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah tergugat dan penggugat sering terlibat pertengkaran? Sering yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa penggugat itu terlalu sibuk bekerja dan jarang mengurus anak? Saya melihat pulang sering larut malam karena kerja dan anaknya sering bermain dengan neneknya dalam seminggu bisa sekali 2 kali yang mulia. Sudah cukup yang mulia. Terima kasih tergugat. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama Anda mengenal tergugat dan penggugat? Saya mengenal Ibu Dahlia dengan Pak Atarik itu lumayan yang mulia. Kapan dan di mana tergugat dan penggugat melakukan pernikahan? Di Semarang, pestanya itu di Bali. Seberapa sering Anda menemani
tergugat? Tidak sering karena kita jarang ketemu. Sudah cukup, apakah ada tambahan penggugat? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat secara langsung saudara tergugat melakukan KDRT dengan penggugat? Tidak yang mulia. Kepada saksi pertama, disilakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Saksi atas nama Alim. Saksi atas nama Alim dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saksi hadir petugas sidang? Hadir yang mulia. Terima kasih, silakan kembali. Saudara saksi silakan duduk. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenarnya, karena kalau tidak, saudara akan dapat dipidana 7 tahun penjara seperti tertulis diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silahkan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Saya adalah bibi dari pihak penggugat dan saya memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat. Namun saya tidak memiliki hubungan darah dengan pihak tergugat. Baik, bisa Anda ceritakan kronologi perselingkuhan yang Anda ketahui? Waktu itu saya sedang liburan dengan keluarga saya di hotel bernama Bali. Kemudian saya melihat saudara tergugat sedang jalan dan bergandengan tangan dengan wanita lain yang saya tahu betul itu bahwa wanita tersebut bukan saudara penggugat. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mengambil ponsel saya lalu saya memfotonya. Bagaimana keadaan tergugat dengan perempuan tersebut pada saat itu? Mereka sedang bergandengan tangan dan jalan sambil ketawa ke diri. Apa Anda tahu siapa perempuan yang saat itu bersama tergugat? Tidak tahu yang mulia. Sudah cukup pertanyaan saya yang mulia. Baik, terima kasih saudara tergugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kenapa pada saat itu Anda tidak langsung mengambil tergugat? Saya malas mereka akan mengelak. Bukannya tadi Anda yakin benar bahwa mereka terlihat sekali punya hubungan khusus? Kalau Anda mergoki mereka dengan keadaan yang Anda ceritakan tadi, logikanya mereka tidak bisa berbalik lagi karena keadaannya jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau mereka itu mempunyai hubungan asmara. Tapi di dalam foto tersebut tidak terlihat ada kontak fisik dari keduanya. Waktu itu pada saat saya akan memfoto, mereka sudah melepaskan tangannya. Baiklah, kalau begitu, kira-kira berapa jarak Anda dengan tergugat pada saat itu? Sekitar 15 meteran. 15 meter. Jarak pada normal itu hanya 6 meter. Mohon maaf sebelumnya, mata saya ini normal. Suami saya juga melihatnya. Jadi saya yakin bahwa itu benar. Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara melihat secara langsung
Bisa Anda terangkan pada hari apa dan waktu kapan saudara melihat saudara tergugat berselingkuh? Pada tanggal 28 November yang mulia di Hotel Purnama Bali. Apakah Anda melihat keluarga bajunya secara jelas? Jelas yang mulia. Mereka memakai baju warna biru. Apakah saudara sendiri menyaksikan langsung atau ada orang lain di situ? Saya dan keluarga saya yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, karena pemeriksaan alat bukti dari penggugat sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari tergugat. Tergugat, apa sudah siap dengan alat buktinya? Belum siap yang mulia. Kami mohon waktu untuk mempersiapkannya. Ibu Panitera, apa sidang bisa dijadwalkan pada hari Senin minggu depan? Bisa yang mulia. Tanggal berapa ya, Ibu Panitera? Di hari Senin minggu depan? Hari Senin minggu depan tanggal 12 Juni 2024 yang mulia. Baik, sidang pembuktian akan dilanjutkan pada hari Senin 12 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT 2024 Pengadilan Agama Semarang ditunda. Baik, hadirin mohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang ke-6 dengan agenda pembuktian. Sidang akan segera dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT 3/2024 Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Sudah siap dengan bukti-buktinya? Saya sudah membawa bukti tertulisnya yang mulia. Silakan dibawa ke depan dan silakan penggugat untuk melihatnya. Maaf yang mulia, saya keberatan dengan Juli yang juga. Baik, kalau seperti itu silakan dulu kembali ke tempat masing-masing. Baik, kepada pihak penggugat, silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar Anda untuk menjadikan surat ini sebagai dasar pemberat. Baik, terima kasih yang mulia. Saya keberatan dengan bukti transfer yang diajukan tergugat. Karena penggugat itu tidak pernah menerima transfer dalam bentuk apapun dari tergugat itu sejak tahun 2022 yang mulia. Keberatan yang mulia. Silakan tergugat. Di dalam bukti transfer tersebut jelas tertulis bahwa nama penerima adalah nama penggugat. Rekening tersebut juga adalah rekening yang dituju dengan tergugat untuk menerima uangnya kepada penggugat sejak awal pernikahan. Bagaimana penggugat? Apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, jadi begini, bukti yang diajukan oleh penggugat saat ini majelis terima terlebih dahulu. Apabila ada keberatan, maka akan diajukan melalui kesimpulan. Bagaimana? Apakah tergugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Apakah saksi beragama Islam atau non-Islam? Saksi beragama Islam yang mulia. Baik, kalau begitu silakan segera dijadikan keterangan. Baiklah, saksi atas nama Serpawati dan Rona Madam dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Apakah saksi hadir keduanya, petugas sidang? Hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Makasih yang mulia. Silakan duduk. Saksi dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Baik, silakan duduk kembali. Saksi pertama, nama saudara. Sertawati Semanung Khalid, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta 5 Januari 2003. agama saudara, Islam yang mulia. jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia ya. Benar yang mulia. Alamat saudara, Jalan Jaya Sari. pekerjaan saudara. Saya sekretaris Bapak Ronald yang mulia. Saksi kedua, Yang mulia, nama saudara, Ronald Adeng yang mulia, tempat tanggal lahir, Semarang 30 Agustus 2001 yang mulia. agama, Islam yang mulia. jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia benar. Dan yang mulia, Alamat saudara, Jalan Lipan Regensi nomor 13 Semarang yang mulia. pekerjaan saudara. Saya sebagai CEO dari PT Alvaro Group yang mulia. Baik, saksi bersedia untuk mengambil sumpahnya. Bersedia yang mulia. Dulu sumpah, silakan masuk, silakan saksi berdiri dan nanti setelah. Saksi, di sini saya membantu melafalkan, tapi yang bersumpah adalah saudara. Baik, yang mulia. Ikuti lafal saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar dan tiada lain dari yang sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar dan tiada lain dengan sebenarnya. Silakan hakim pertama. Silakan duduk saksi. Baik, yang mulia. Terima kasih kepada juru sumpah. Dipersilakan untuk kembali. Saksi kedua silakan meninggalkan ruang persidangan. Saksi pertama silakan duduk. Sebelum saudara memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa Anda telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Jadi kami di sini memohon agar saudara memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Karena apabila Anda tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Anda dapat dipidana 7 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah Anda mengerti? Baik, silakan tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Hubungan saya dengan Bapak Atarik hanya sebatas rekan kerja saja. Apa saudara saksi mengenal penggugat? Saya sebelumnya mengetahui bahwa Ibu Dahlia adalah istri dari Bapak Atarik. Tapi beberapa bulan yang lalu ada perempuan yang datang ke kantor marah-marah mencari saya, dan setelah saya temui ternyata itu adalah Ibu Dahlia. Apa saja yang dikatakan penggugat pada saat itu? Ibu Dahlia menuduh saya sebagai wanita simpanan Bapak Atarik. Apa Anda menjelaskan kalau hubungan Anda hanya sebatas rekan kerja? Sudah saya jelaskan, tapi Ibu Dahlia terus saja teriak-teriak, dan saya tidak bisa berbuat banyak karena kejadiannya itu dulu di kantor. Pada saat melakukan perjalanan bisnis ke Purnama Hotel, ada yang melihat Anda menunggu terbuka di pintu masuk hotel, dan Anda juga yang melihat perjalanan bersama. Bisa Anda jelaskan apa yang terjadi pada saat itu? Oh, begini Pak, kenapa saya ada di depan hotel? Karena Bapak Ronald menurut saya untuk menyambut Bapak Atarik, karena akan mengarahkan Bapak Atarik ke jalan yang berbeda dari hadirin yang lain. Lalu untuk yang dibilang jalan bareng Pak Atarik, saya tidak tahu kenapa dituduh saya begitu. Sudah cukup ya mulia.
Baik, silakan saudara menggugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada saat penggugat datang ke kantor saudara, berapa banyak orang yang melihatnya? Cukup banyak Ibu, karena kejadiannya itu di lobi kantor. Apa saudara saksi tahu kenapa penggugat bertindak sedemikian itu? Saya tidak tahu kenapa Ibu Dahlia berbuat seperti itu. Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Terus Bapak Atari, saya juga baru kenal. Saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi baru kenal dengan tergugat. Bukannya saudara saksi adalah adik kelas tergugat semasa SMA, dan setahu saya kalian itu pernah menjalin hubungan asmara. Saudara saksi, saya mengingatkan bahwa Anda telah disumpah melalui kepercayaan saudara. Dan apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Anda dapat dipidana 7 tahun penjara yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saya memang adik kelas Mas Atari dan kami yang pernah berpacaran. Tapi hubungan kami berakhir karena Mas Atari harus melanjutkan kuliahnya di Singapura dan kami lost kontak. Berarti benar bahwasannya tergugat itu berselingkuh dengan saudara saksi. Tidak Ibu. Saya memang masih memiliki perasaan cinta sama Mas Atari. Tapi Mas Atari orangnya setia, dia hanya menganggap saya sebagai adiknya saja. Apakah saudara tidak membayangkan bagaimana perasaan penggugat yang tahu kalau suaminya dekat dengan perempuan yang bukan siapa-siapa? Hubungan saudara ini pasti bakal menimbulkan rasa cemburu. Keberatan Yang Mulia. Baik, silakan. Menurut pasal 117 ayat 1 KUH, saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut saya, pernyataan dari saudara penggugat tadi sangat menyudutkan saksi. Bagaimana penggugat? Tidak Yang Mulia, saya hanya ingin membuktikan bahwa memang benar saudara tergugat itu memiliki hubungan dengan saudara saksi. Bagaimana tergugat? Saksi telah memberikan keterangan bahwa tidak terjadi hubungan asmara antara saksi dengan tergugat. Karena tergugat dan saksi sama-sama tahu kalau terikat perkawinan dengan penggugat. Baik, begini saja. Yang keberatan yang diajukan saudara tergugat maupun penggugat akan disampaikan pada kesimpulan. Nanti di akhir sidang pembuktian majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Siapa saja yang tahu tentang hubungan saudara saksi dengan saudara tergugat? Hanya saya dan Mas Atari. Apa yang Anda tahu tentang rumah tangga saudara tergugat dan penggugat? Kalau soal kondisi rumah tangga tergugat dan penggugat, saya kurang tahu Yang Mulia. Apakah saudara pernah mendengar cerita dari tergugat bagaimana istrinya? Tidak pernah Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Panitera, silahkan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi atas nama Ronald Adam dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saksi hadir petugas sidang? Hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih petugas sidang, dipersilakan kembali. Silakan duduk, baik saksi. Sebelum saudara memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara akan diancam dengan
Oke, Yang Mulia. Baik, silakan tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat dan penggugat? Saya dan Bapak Atarik adalah lulusan yang sama dari Universitas PGRI Semarang, Yang Mulia, Pak. Dan semenjak lulus itu saya dan Pak Atarik menjadi rekan kerja selama beberapa tahun. Dan kemudian saya kenal dengan Ibu Dahlia itu semenjak Bapak Atarik sedang berkuliah di Universitas PGRI tahun 2021. Seperti itu, Pak. Apakah tergugat pernah bercerita kepada saudara tentang rumah tangganya yang mungkin sering terjadi pertengkaran? Dia jarang cerita, Pak. Bapak Atarik ini jarang cerita, Pak, karena Bapak Atarik ini orangnya sangat tertutup. Jadi saya tidak tahu bagaimana pertengkaran ini terjadi. Tapi saya pernah mendengar Bapak Atarik dan Ibu Dahlia itu bertengkar sangat hebat. Apakah pada saat itu penggugat dan tergugat kembali ke rumah? Pada saat itu saya dan Bapak Atarik sedang ada acara kantor di Makassar, dan pada saat itu Bapak Atarik menerima telepon bahwa anaknya si Alvino itu sakit. Tetapi saat ingin dibawa ke rumah sakit, anaknya ini menolak karena tidak ada kedua orang tuanya. Dan pada saat itu juga Ibu Dahlia pun sedang berada di Manado. Dan pada saat ditelepon oleh Bapak Atarik agar segera pulang, Ibu Dahlia menolak karena acara tersebut sangat penting. Jadi di situ Bapak Atarik marah semarah-marahnya, Pak. Dan saya di situ pun belum pernah mendengar Bapak Atarik sampai semarah itu. Menurut Anda, tergugat dan terdakwa itu orang tua seperti apa? Menurut saya keduanya itu orang tua yang sangat-sangat menyayangi anaknya, Pak. Tetapi karena pekerjaan ya, kedua orang tuanya ini, Bapak Atarik dan Ibu Dahlia itu sangat jarang sekali mengurus Alvino, dan Ibu Dahlia pun memasukkan Alvino ini kepada pengurus rumah tangga, gitu. Saksi, apakah Anda mengetahui tergugat memiliki hubungan dengan Ibu Sutawati? Mereka berdua, Ibu Sutawati ini dan Bapak Atarik ini sebenarnya hanya sebatas teman kerja saja, Pak. Jadi mereka berdua itu sering berdua karena memang mereka sedang bekerja, sedang ya menyelesaikan sebuah bisnis lah, gitu. Dan saya pun memberitahu Sutawati kalau memang pekerjaan sudah selesai, ya segera pulang, gitu, Pak. Karena saya tahu Ibu Dahlia ini orangnya sangat-sangat terburu-buru, Pak, gitu. Sudah cukup apa terduga dan tambahan? Tidak, ya. Baik, terima kasih saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang dan diambil identitasnya. Baik, Ibu. Baik, dengan demikian sidang dengan agenda pembuktian telah selesai. Kepada pihak tergugat ataupun pihak penggugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudara pihak tergugat, apakah juga akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena para pihak tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Majelis memerlukan waktu 5 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan. Dengan demikian, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register perkara 2570 PDT-2024 Pengadilan Agama Semarang pada hari Jumat 8 Juli 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Apakah sebelumnya sudah ada hasil perdamaian dari pihak penggugat? Kami tidak menemukan titik damai dengan tergugat, Yang Mulia. Bagaimana? Jadi kami mohon kepada majelis untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Baik,
dari saudara pihak tergugat, apakah sudah ada upaya damai sejauh persidangan ini berlangsung? Kami juga tidak menemukan titik damai dengan saudara penggugat yang mulia. Baik, sebentar lagi saya akan membacakan putusan sidang hasil dari musyawarah majelis persidangan kali ini. Putusan nomor 2570 garing PDT DG garing 2024 garing Pengadilan Agama Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara penggugat Dahlia Filistina Sinaga, tempat tanggal lahir 5 April 1995, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah menengah atas, tempat kediaman Jalan Gajah Raya Kecamatan Gayam Sari sebagai penggugat, melawan tergugat Atari, tempat dan tanggal lahir 12 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan sarjana 1, tempat kediaman Jalan Gajah Raya Kecamatan Gayam Sari sebagai tergugat. Duduk perkara dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum dianggap sudah dibacakan. Baik, mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. 2. Mengabulkan gugatan penggugat secara first take. 3. Menjatuhkan talak tergugat kepada penggugat Dahlia Filistina Sinaga binti Akbar. 4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Bagus Raida Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis dan Dr. Filistina Sarjana Hukum Magister Hukum serta Dr. Torik Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin 27 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dr. Linggar Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai panitera serta dihadiri penggugat dan tergugat. Apakah saudara penggugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Sudah yang mulia.